Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk mahasiswa saya di kelas PBI malam A. Ya. Nah, hari ini kita ketemu di minggu kedua. Hari ini akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Nah, Anda semua sudah mengikuti beberapa mata kuliah pedagogik dari semester 1 sampai sekarang ya. Dan itu mencakup pengantar pendidikan, kemudian juga ada psikologi pendidikan. Nah, setelah di semester 5 sekarang Anda ketemu dengan belajar pembelajaran. Untuk mengingat kembali topik-topik yang telah dilewati, kita membahas dulu mengenai apa sih itu belajar sebenarnya. Kalau menurut Skinner 1985 ya, di tahun 1985, learning is a process of progressive behavior adaptation. Jadi belajar itu adalah proses yang dia itu ada pergerakan maju, di mana ada progres-progres atau perkembangan-pengembangan yang dialami oleh orang yang melakukan aktivitas belajar. Atau kalau kata si McBeach, belajar itu bisa dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari praktik yang dilakukan setelah ia belajar. Setelah ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan ia praktekkan ilmu tersebut ke dalam kehidupan nyata. Selain itu, belajar juga bisa didefinisikan sebagai perubahan perilaku secara permanen yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman yang dialami ya ketika proses belajar tersebut terjadi. Kalau Darsono mengatakan belajar merupakan perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu dengan yang lain. Harus ingat, belajar itu bukan hanya di dalam kelas ya, teman-teman. Jadi belajar itu bisa di mana saja. Gitu. Ya, ini seiring dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Itu apa sih gitu. Nah, belajar kita bahkan dari dalam perut ibu kita sudah mulai belajar bagaimana belayan ibu kita ya. Ketika masih kita di dalam kandungan. Apalagi setelah lahir, kita banyak belajar bagaimana sih memberitahu si ibu kalau Anda sedang lapar gitu. Yang paling alami dilakukan adalah menangis ya. Memberi sinyal, memberi kode. Lanjut, banyak Anda bisa melihat di slide, ada banyak pendapat yang dikatakan mengenai belajar ya. Tetapi secara umum bisa disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku setelah individu tersebut mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Bisa didapatkan dari mana saja, dari dalam kelas, dari lingkungan rumah, atau lingkungan dengan teman-teman atau lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, apa sih bedanya dengan pembelajaran? Ya. Sementara pembelajaran adalah suatu sistem, ya. Suatu sistem yang dibangun, yang sengaja dibangun secara harmonis, selaras, seimbang, sehingga terbangunlah suatu lingkungan di mana individu tersebut dapat melalui proses belajar sedemikian rupa sehingga proses transfer ilmu pengetahuan baik itu secara teori maupun praktik dapat berlangsung secara tidak sempurna 100% ya, tapi mendekati. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh si yang memiliki pengetahuan dengan individu yang ingin mendapatkan pengetahuan itu transfernya hampir 99% ya.
gitu. Jadi kalau menurut Purwadinata, pengajaran itu ada cara untuk mengajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat individu yang belajar ini itu memahami ya, dan terjadi perubahan tingkah laku pada diri individu tersebut setelah usaha transfer knowledge tersebut terjadi. Nah, kalau dari sisi waktu, perubahan tingkah laku ini kita tidak bisa mendapatkannya dengan secara tiba-tiba, karena perubahan tingkah laku ini melalui proses dia. Kegiatan pembelajaran itu meliputi siswa, guru, ada tujuan belajar apa sih, kemudian isi pembelajaran apa, isi pelajarannya, metode yang digunakan, media, dan evaluasi. Kemudian yang dimaksud dengan tujuan belajar itu untuk apa? Apa yang dicapai? Sikap-sikap apa yang diharapkan dari si murid gitu. Itulah kalau sekarang disebut capaian pembelajarannya apa. Ya, itu harus diketahui sebelum harus ditentukan sebelum guru mulai memberikan pengajaran. Tujuan belajarnya itu jelas apa yang mau dicapai. Ya. Kemudian komponen tujuan belajarnya ada tingkah laku terminal, ada kondisi-kondisi tesnya, ada standar perilaku yang diharapkan ya. Jadi ini komponen-komponen. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada poin yang tepat yang bisa dikatakan oke, inilah tujuan belajar kita. Ya, dan itu pengukurannya jelas. Makanya kalau guru itu ada melakukan evaluasi dengan memberikan kuis. Kita kuis ya. Seperti itu. Itu untuk mengukur apakah si anak memahami atau tidak. Saya hanya memberikan pancingan saja ini. Nah, saya harap Anda di grup kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan saya jawab secepatnya. Begitu Anda mengajukan pertanyaan di grup supaya pembelajaran kita hari ini memberikan makna kepada Anda. Anda memahami apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan bagaimana sebaiknya guru mempersiapkan agar lingkungan yang ia bangun itu dapat membantu ia untuk memperlancar pembelajaran, memperlancar proses belajar yang akan dialami oleh atau yang akan dilalui oleh siswanya. Ya, baik, terima kasih. Feel free to ask me any question. Ya, silakan tanya di grup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.